Sejarah perkembangan peta. Yang pertama, periode awal. Pengetahuan mengenai teknik menggambar lokasi atau suatu yang menunjukkan suatu tempat sudah ada sejak 2300 sebelum Masehi oleh bangsa Babilonia. Pada mulanya, peta digambarkan pada batu atau tanah liat berukuran kecil sebagai petunjuk arah. Namun pada zaman Yunani kuno, perkembangan peta sangat pesat. Semakin berkembangnya ilmu pengetahuan, perkembangan pembuatan peta pun mulai memasuki ranah matematis. Pengukuran jarak pun dijadikan salah satu alasan untuk mengubah peta yang dibuat menjadi suatu yang memiliki nilai absolut. Periode pertengahan. Pada periode pertengahan, lebih tepatnya abad ke-15 sampai 17, perkembangan peta menjadi lebih maju. Pembuatan peta pada abad ini masih menggunakan tangan dan disebarluaskan secara terbatas. Tidak jarang masih banyak kesalahan-kesalahan yang terdapat pada peta seperti informasi orientasi yang tidak sesuai atau sekalian tidak proporsional. Hal tersebut dikarenakan masih minimnya peralatan digunakan sehingga semua bergantung pada ingatan dan imajinasi kartografi yang membuatnya. Periode modern. Memasuki periode modern, yakni di atas abad ke-17. Perkembangan peta mulai memperlihatkan akurasi dan presisi objek yang digambarkan. Perkembangan awal digitalisasi peta adalah dengan menggunakan bantuan meja digitizer, di mana meja tersebut dikoneksikan pada perangkat lunak pengolahan peta dan perangkat keras komputer. Perkembangan tersebut diiringi dengan perkembangan sistem informasi geografi dan penginderaan jauh sebagai partner yang digunakan dalam pembuatan peta. Prosesik dan penginderaan jauh berkaitan erat dengan pengubahan sumber data spasial menjadi suatu informasi spasial pada peta. Kartografi, peta, dan sistem informasi geografi. Pemikiran seseorang mengenai sesuatu yang memiliki posisi dapat dikategorikan sebagai salah satu informasi spasial. Penuangan informasi spasial tersebut dapat dilakukan melalui berbagai cara, salah satunya adalah dengan gambaran visual dari suatu realita. Replika dari informasi spasial yang telah dibangun dapat disebut dengan peta. Terkait dengan pembahasan ini, informasi spasial terdapat pada pikiran manusia dapat dipetakan. Sebagai contoh sederhana, pembuatan peta lokasi yang mencakup rute rumah menuju rumah sakit. Kartografi dan peta. Ilmu pembuatan peta disebut ilmu kartografi, di mana ilmu dan seni digabungkan menjadi satu untuk menghasilkan peta yang baik dan memiliki nilai estetika. Kartografi sering dikaitkan dengan salah satu ilmu yang berkaitan dengan bumi. Peta dibagi menjadi dua, yaitu peta dasar dan peta tematik. Peta dasar merupakan peta baku yang diterbitkan oleh pemerintah, di mana informasi yang terkandung di dalamnya merupakan informasi umum serta dapat menjadi acuan yang sah untuk melakukan pemetaan atau analisis sejenisnya. Yang kedua, peta tematik, yaitu peta yang membawa topik sendiri mengenai suatu fenomena sebagai informasi utamanya. Pengertian peta. Peta merupakan gambaran wilayah geografis, biasanya bagian permukaan bumi. Peta bisa disajikan dalam berbagai cara yang berbeda, mulai dari peta konvensional yang tercetak hingga peta digital yang tampil di layar komputer. Menurut ICA atau International Photographic Association, yang dimaksud peta adalah gambaran unsur-unsur permukaan bumi yang berkaitan dengan permukaan bumi dan benda-benda di angkasa. Syarat peta. Peta tidak boleh membingungkan. Terus yang kedua, peta harus mudah dapat dimengerti
mendekati keadaan sebenarnya. Ini berarti peta itu harus cukup teliti sesuai dengan tujuannya. Kemudian karena peta itu dinilai melalui penglihatan, maka tampilan peta hendaknya sedap dipandang. Penyusunan peta yaitu yang pertama data geografis. Untuk penyajian ide melalui peta dari berbagai hal kedudukannya dalam ruang muka bumi, di mana objek atau objek geografi yang akan disampaikan. Penyederhanaan objek geografi dalam peta terdiri dari titik, garis, dan luasan. Proyeksi peta. Pada prinsipnya, proyeksi peta adalah usaha mengubah bentuk pola atau bidang lengkung ke bidang datar dengan persyaratan sebagai berikut, yaitu bentuk yang diubah harus tetap, luas permukaan yang diubah harus tetap, kemudian jarak antara satu titik dengan titik yang lain di atas permukaan yang diubah harus tetap. Nah, di bawah ini merupakan gambaran mengenai jenis proyeksi peta. Kemudian masing-masing proyeksi dipakai. Yang pertama, seluruh dunia. Dalam dua belahan bumi dipakai proyeksi zenital kutub. Peta-peta statistik seperti penyebaran penduduk, hasil pertanian pakai Molweide. Arus laut, iklim pakai Molweide atau GAL. Kemudian daerah kutub seperti proyeksi Lambert, proyeksi zenital sama jarak. Kemudian yang ketiga, daerah belahan bumi selatan seperti sinusoidal, Lambert, dan Bonnet. Kemudian yang keempat, untuk daerah yang lebar ke samping tidak jauh dari khatulistiwa, yaitu pilih satu dari jenis proyeksi kerucut. Proyeksi apapun sebenarnya dapat dipakai. Kemudian yang ketiga, tata, warna, dan simbol. Agar peta dapat mudah dimengerti oleh pengguna, pemakaian tata warna dan simbol-simbol harus membantu untuk mencapai tujuan tersebut, yaitu tata warna. Ada 3 poin untuk menunjukkan tujuan pada penggunaan warna, yaitu untuk membedakan, untuk menunjukkan tingkat kualitas maupun kuantitas atau gradasi, dan yang ketiga untuk keindahan. Kemudian simbol untuk menyatakan suatu hal ke dalam peta tentunya tidak bisa digambarkan seperti bentuk benda itu yang sebenarnya, melainkan dipergunakan sebuah gambaran pengganti atau simbol. Bentuk simbol dapat bermacam-macam seperti titik, garis, batang, lingkaran, bola, dan pola. Kemudian komponen peta. Komponen peta terdiri dari 15. Yang pertama yaitu isi peta. Isi peta menunjukkan isi dari makna ide penyusunan peta yang akan disampaikan kepada pengguna peta. Kemudian judul peta. Judul peta harus mencerminkan isi peta. Isi peta berapa ishoyet, tentu judul petanya menjadi peta distribusi curah hujan dan sebagainya. Kemudian skala peta dan simbol arah. Skala sangat penting dicantumkan untuk melihat tingkat ketelitian dan kedetailan objek yang dipetakan. Seperti peta banding 1 berbanding 10.000 dibandingkan dengan pada peta 1.000 berbanding 50.000. Kemudian simbol arah dicantumkan dengan tujuan untuk orientasi peta. Arah utara lazimnya mengarah pada bagian atas peta. Kemudian berbagai tata letak tulisnya mengikuti arah tadi, sehingga peta nyaman dibaca dan tidak membolak-balik peta. Lebih dari itu, arah juga penting sehingga si pemakai dapat mudah mencocokkan objek di peta dengan objek sebenarnya di lapangan. Kemudian legenda atau keterangan. Agar membaca peta dapat dengan mudah memahami isi peta, seluruh bagian dalam isi peta harus dijelaskan dalam legenda atau keterangan. Kemudian insert atau indeks peta. Peta yang dibaca harus
Diketahui dari bagian bumi belahan mana area yang dipetakan tersebut. Insert peta merupakan peta yang diperbesar dari bagian belahan bumi. Sebagai contoh, kita memetakan Pulau Jawa, Pulau Sulawesi merupakan bagian dari kepulauan Indonesia yang diinsert. Kemudian yang keenam yaitu grid. Tujuan grid adalah untuk memudahkan menunjukkan lembar peta dari sekian banyak lembar peta dan untuk memudahkan penunjukan letak sebuah trik di atas lembar peta. Cara membuat grid yaitu wilayah dunia yang agak luas di bagian-bagian dalam beberapa kotak. Tiap kotak diberi kode. Tiap kotak dengan kode tersebut kemudian diperinci dengan kode yang lebih terperinci lagi dan seterusnya. Kemudian komponen peta yang ketujuh yaitu nomor peta. Penomoran peta penting untuk lembar peta dengan jumlah besar dan seluruh lembar peta terangkal dalam satu bagian muka bumi. Kemudian yang ke-8 sumber atau keterangan riwayat peta. Kemudian yang ke-9 yaitu proyeksi. Permukaan bumi adalah bidang lengkung dan peta baik yang tercetak maupun dalam bentuk gambar di dalam komputer adalah bidang datar. Artinya semua peta tidak terkecuali globe mengalami distorsi dari bumi yang sebenarnya. Jenis proyeksi yang sering kita jumpai sehari-hari adalah proyeksi gubahan, yaitu proyeksi yang diperoleh melalui perhitungan. Salah satu proyeksi gubahan yang sering digunakan adalah proyeksi Mercator. Proyeksi ini merupakan sistem proyeksi silinder, konform, sekant, dan transversal. Kemudian skala. Ukuran skala dalam hubungannya dengan bumi disebut dengan skala. Biasanya dinyatakan dengan pecahan atau rasio perbandingan. Sebagai contoh, skala 1 berbanding 10.000 artinya jarak 1 cm di peta ekivalen dengan 10.000 cm di lapangan. Sebagai perbandingan skala ini akan menunjukkan sebagai 1 berbanding 10.000. Jika penyebut makin besar atau pecahan makin kecil, maka semakin luas permukaan bumi yang dapat ditunjukkan dalam peta tunggal. Kemudian koordinat. Secara teori, koordinat merupakan titik pertemuan antara abis dan ordinat. Koordinat ditentukan dengan menggunakan sistem sumbu, yakni perpotongan antara garis-garis yang tepuk lurus satu sama lain. Sistem koordinat yang dipakai adalah koordinat geografis. Sumbu yang digunakan adalah garis bujur yang tegak lurus dengan garis khatulistiwa dan garis lintang yang sejajar dengan garis khatulistiwa. Kemudian yang ke-12 legenda. Peta ini menggunakan simbol untuk menggambarkan letak objek yang sebenarnya. Legenda adalah penjelasan simbol-simbol yang terdapat pada peta, gunanya agar pembaca dapat lebih mudah memahami isi peta. Contohnya, simbol legenda adalah ikon-ikon yang melambangkan bangunan, seperti warna yang melambangkan elevasi, perbedaan jenis garis yang melambangkan batas-batas atau jenis ukuran jalan, titik, dan lingkaran yang menunjukkan populasi suatu kota. Kemudian arah. Simbol arah dicantumkan dengan tujuan untuk orientasi peta. Arah utara lazimnya mengarah pada bagian atas peta. Kemudian berbagai tata letak tulisan mengikuti arah tadi sehingga peta nyaman dibaca dengan tidak membolak-balik. Kemudian yang ke-14, elevasi. Salah satu unsur yang penting lainnya pada suatu peta adalah informasi tinggi suatu tempat terhadap rujukan tersebut. Unsur ini disebut elevasi, yaitu ketinggian sebuah titik di atas permukaan bumi dan permukaan laut. Pada peta yang sudah modern menggambarkan pegunungan yang
relief yang diberi bayangan yang disebut dengan hill shading. Peta topografi tradisional menggunakan garis lingkaran yang memusatkan yang disebut dengan garis kontur untuk menggambarkan elevasi. Kemudian yang ke-15 yaitu jenis peta. Berdasarkan temanya atau isinya, peta dapat dibagi menjadi 3 kategori, yaitu peta umum yang biasanya terdiri dari banyak tema yang memberikan gambaran umum. Peta umum biasanya praktis, menunjukkan dunia yang memungkinkan orang dari satu menuju ujung lain tanpa tersesat, atau menunjukkan layout keseluruhan suatu tempat yang belum dikenal tanpa harus pergi ke sana. Kemudian peta tematik terdiri dari suatu berbagai tema dengan informasi yang lebih dalam atau detail. Peta tematik juga dapat menunjukkan hampir jenis informasi yang beragam dari satu tempat ke tempat lain. Contohnya pada peta tematik adalah peta penyebaran penduduk atau tingkat penghasilan menurut negara. Kemudian peta kategori ketiga adalah grafik, di mana keakuratan peta rute perjalanan digunakan untuk navigasi laut dan udara. Komponen peta berdasarkan metode pembuatannya dibedakan menjadi kualitatif dan kuantitatif. Peta kualitatif, peta yang digambarkan dengan menggunakan simbol-simbol. Yang pertama metode korokonatif dengan menggaris tipis dan memberi warna. Kemudian yang kedua metode korokomenatik menggunakan tanda simbol peta dengan huruf, misalnya pohon, manusia, biji-bijian atau mineral. Kemudian ketiga metode indeks fitur menggunakan simbol kurang plus atau VVVV. Peta kuantitatif. Peta kuantitatif yaitu peta yang menggunakan garis-garis yang menghubungkan daerah-daerah yang mempunyai kesamaan. Contohnya isotherm adalah garis-garis yang menghubungkan daerah-daerah yang sama temperaturnya. Kemudian yang kedua, isoplet adalah garis-garis yang menghubungkan daerah-daerah yang sama ketinggiannya. Kemudian koroplet adalah garis-garis sejajar pada peta yang berbeda intervalnya. Kemudian fungsi peta. Peta bisa menjadi petunjuk bagi wisatawan atau menjelaskan dunia dengan menyertakan jenis informasi geografi khusus. Peta juga dapat mengandung eksplorasi. Peta dapat digambarkan dengan berbagai gaya masing-masing, menunjukkan permukaan yang berbeda untuk subjek yang sama, yang memungkinkan kita untuk memvisualisasikan dunia dengan mudah, informatif dan fungsional. Beberapa fakta penting berikut ini. Yang pertama, tidak ada peta yang sempurna. Yang kedua, peta selalu menjadi tidak update. Dan yang ketiga, peta adalah bias. Kemudian penggunaan peta. Kegunaan peta tergantung pada jenisnya. Peta topografi yang skalanya kecil dapat memberikan gambaran secara luas tentang permukaan bumi yang digambar di peta. Peta tematik atau khusus digunakan untuk tujuan tertentu, misalnya peta persebaran penduduk, peta iklim, peta persebaran flora dan fauna, dan sebagainya. Kemudian pemetaan. Pemetaan adalah proses pengukuran, perhitungan, dan penggambaran permukaan bumi atau terminologi geodesi dengan menggunakan cara dan metode tertentu sehingga didapatkan hasil berupa soft copy maupun hard copy, peta yang berbentuk vektor maupun raster. Praktek pemetaan ini meliputi praktek pemuatan peta, praktek interpretasi foto udara, praktek geografis, position system, praktek tematik. Praktek pemetaan ini juga mengakomodasi perkembangan teknologi serta kebutuhan dan perencanaan. Kemudian kemajuan di bidang pemetaan. Sejalan dengan kemajuan ilmu, pengetahuan dan teknologi, bidang pemetaan mengalami kemajuan yang baik.
Pengumpulan data-data geografis secara manual diperkuat dengan teknologi seperti foto udara, foto satelit, radar, dan sebagainya. Suatu sistem yang mampu menginformasikan peta yang banyak dalam waktu cepat melalui sistem informasi geografis atau SIG yang tentunya dapat komputerisasi. Peta digital dan konvensional. Peta digital adalah peta rupa bumi hasil proyek digital mapping yang dimulai Bakhor Surtanal pada tahun 1993 yang seluruh tahanan produksinya menggunakan digital, mulai dari komplikasi foto udara pada alat fotogrametri analitis, proses editing dan desain kartografi sehingga persiapan separsi warna sebelum dicetak offset. Yang dimaksud peta konvensional adalah peta kertas hasil teknologi analog. Berikut perbedaan peta digital dan peta konvensional. Peta digital dihasilkan dalam komplikasi foto udara yang diambil dari pesawat terbang atau airborne. Sedangkan hasil digitasi peta analog seperti peta kertas tak terhindarkan dari kesalahan akibat skala dan generalisasi. Itulah hasil pemaparan yang saya bawakan. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Saya kira dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.